Senja telah beranjak. Langit pun mulai diselimuti gelap. Naila keluar dari rumahnya, lalu berjalan sepanjang komplek perumahan. Terkadang langkahnya cepat, terkadang pelan, sepi. Tidak bersua dengan sepotong manusia pun, sebab sudah masuk ke rumahnya masing-masing. Begitupun dengan anak-anak telah pergi mengaji. Namun teman-teman sebayanya sesama anak PAUD di sekitar komplek jarang mengaji ke masjid karena badak duhur ikut sekolah agama di TPA. Begitupun dengan Naila. Langit kian didekap gelap, usai azan maghrib tak terdengar. Naila melangkahkan kaki pelan-pelan, sembari matanya melirik ke kanan dan ke kiri. Rumah-rumah sepi. Orang-orang memilih mendekam di dalam. Lampu-lampu luar rumah menyala. Naila berjalan ke arah selatan. "Nay," ucap sebuah suara. Naila sedikit kaget. Ada yang menyapanya. Seorang perempuan sebaya ibunya menyapa, membuyarkan lamunannya. Langkahnya seketika terhenti depan rumah yang sepi. Di terasnya tampak gelap. Perempuan yang menyapa tidak tengah berada di rumah atau di teras rumah, namun di luar pagar rumah, duduk di atas gorong-gorong. Perempuan yang ia merasa baru bersua saat itu mengenakan pakaian serupa daster panjang dengan gambar bunga-bunga yang warnanya telah pudar. Rambut perempuan itu agak panjang, terlihat gimbal, sepertinya ia tidak pernah menyisiri rambutnya selama bertahun-tahun. Terbayang kutu dan sebangsanya tentu betah berdomisili di situ. "Nay," ucap perempuan yang tak beranjak dari tempat duduknya itu, menatap lekat Naila. Naila balas menatap. "Nay, Bunda boleh minta tolong ya?" tanya perempuan yang menyebut dirinya Bunda. "Mau?" tanya si perempuan itu. Naila mengangguk, namun tak mengeluarkan suara dari bibirnya yang tetap terkatup. "Tolong pinjamin sisir ya." Lalu perempuan itu mengulas senyum. Naila tak menyadari membalas senyuman itu. Kepalanya pun kontan mengangguk. "Kalau sudah dapat sisirnya, nanti kamu bawa kemari ya," ucap perempuan aneh itu, sembari mengangkat telunjuk kanannya ke arah rumah sepi yang terasnya sangat gelap sebab tak dipasang lampu. Kepala Naila kembali mengangguk. Anak berusia 5 tahun itu pun membalikan tubuh kurusnya. Langkahnya dipercepat menuju ke rumah bibinya yang tak begitu jauh dari rumah si perempuan tadi. Sementara rumahnya agak jauh, makanya ia memilih pergi
ke rumah bibinya. Napasnya sedikit tersengal karena keletihan, sembari tangannya mendorong pintu depan yang tak dikunci. Tante, ucap Naila di antara sengal napas. Dipanggilnya seorang perempuan lebih muda dari ibunya yang tengah duduk membelakangi di kursi menonton siaran televisi. Bibinya menoleh. "Sini, Nay, ada apa jam segini kemari?" Bibinya tak beranjak dari tempat duduk. "Pinjam sisir." Naila berdiri di ambang pintu, tak mau menghampiri. "Kok jauh-jauh pinjam sisir kemari? Apa di rumahmu tak ada sisir?" ucap bibinya sembari tersenyum setengah mencandai. "Kan Naila lagi main," sahut Naila tak mau kalah. "Ah, kamu kebiasaan kalau main hingga gelap malam," ucap bibinya lalu beranjak dari tempat duduk ke kamar sebentar, lalu keluar lagi. Kemudian menghampiri keponakannya. Tangannya menyerahkan sisir warna biru muda. "Ayo, sisirlah rambutmu, Nay," ucap bibinya. "Bukan buat Naila, Tante," jawab Naila. "Loh, emang buat siapa?" tanya tantenya heran. Lalu Naila menceritakan kalau ada seseorang yang meminta tolong. Perempuan seusia ibunya. Ditanya oleh bibinya siapa perempuan itu, namun Naila menjelaskan tidak kenal. Naila pun menegaskan ia disuruh dan nanti sisirnya kalau sudah dapat harus diantarkannya ke dalam rumah perempuan itu. Kening bibinya berlipat sembari mengingat-ingat rumah yang dirinci Naila. Seingatnya, rumah yang satu itu kosong sudah belasan tahun tidak berpenghuni. Selain itu, kondisi bangunannya sudah rusak parah. Tak layak huni, sama sekali tak akan menarik calon pembeli. Karena sudah sangat lama kosong, tak sedikit yang pernah melihat penampakan atau mendengar ada peristiwa aneh sekitar situ. Baru juga bibirnya bergerak, Naila berlari tak pamit dulu. Bibinya geleng-geleng kepala, lalu menutup pintu. Namun ia percaya Naila. Anak itu tidak seperti anak lain pada umumnya. Naila memiliki kemampuan lebih, mampu melihat hal gaib. Begitu menurut pengakuan kedua orang tuanya. Perempuan yang tadi duduk di atas gorong-gorong tidak tampak di situ. Naila membuka pintu pagar ke halaman, lalu teras dan mengetuk pintu. Tak lama perempuan tadi menghampiri, menerima sisir warna biru muda dari Naila, lalu memaksa masuk ke dalam. Namun anak itu tidak mau sebab khawatir ibunya mencarinya. Tadi juga keluar rumah tanpa sepengetahuan ibunya. "Makasih ya, Nay," ucap perempuan yang rambutnya gimbal itu sembari mengulas senyum pada Naila. "Sisirnya besok sore ambil kemari ya, Nay,"
pinta perempuan itu. Naila pun mengangguk lalu pamit pulang. Esoknya, di saat langit mulai diselimuti gelap, Naila berjalan-jalan lagi. Bukan hanya berjalan-jalan, tapi ingat pada sisir biru muda yang dipinjamkan pada perempuan yang baru dikenalnya. Terlebih, sisir itu kepunyaan bibinya yang harus segera dikembalikan. Langkah Naila mendadak terhenti. Perempuan yang kemarin duduk di atas gorong-gorong menyambut hangat Naila. Naila mengamati yang sedang duduk. Pakaian perempuan itu masih sama dengan yang dipakai kemarin. Baju daster panjang warna bunga-bunga pudar. Yang berbeda, rambutnya tak seperti kemarin. Kini sangat rapi. Sepertinya semalaman disisir hingga serapih itu. Tampaknya bangsa kutu pada kabur tak akan betah berdomisili di sekitar rambut rapih nan bersih. Barusan Bunda menyisir rambut lagi, Nay. Ucap perempuan itu seolah membaca pikiran Naila. Di mana, Bunda? Tanya Naila. Di sini, di atas gorong-gorong ini. Rambut Bunda banyak sekali yang rontok. Jelas perempuan itu. Oh, ucap Naila. Kepalanya mengangguk mencari rambut yang dimaksud, namun tak tampak. Barangkali karena gelap, pikir Naila. Terima kasih ya, manis, ucap perempuan itu. Lalu sisir biru muda diberikan pada Naila. Naila menerimanya sembari mengulas senyum. Ia pun diajak masuk ke dalam rumah menemani perempuan itu. Naila menggeleng. Perempuan itu mencoba membujuk. Naila bersikeras tak mau. Perempuan itu masih duduk di atas gorong-gorong dan tak bisa memaksa lagi pada akhirnya. Lalu meminta tolong lagi agar Naila menemui Bang Agus. Bang Agus itu penjaga komplek perumahan, orangnya baik. Naila menyimak perintah. Ia anak yang baik, pintar dan penolong. Ia pun berlari-lari kecil riang menuju pos jaga di depan pintu masuk depan. Bang Agus baru selesai melaksanakan sholat di masjid. Kebawahannya masih bersarung dan kepalanya pun masih berkopiah. Naila menjelaskan dengan rinci perintah si perempuan. Gorong-gorong macet, airnya tak bisa mengalir. Sejenak dahi Bang Agus berkerut. Berusaha mengingat gorong-gorong yang diceritakan Naila. Setahunya berada tepat di depan rumah yang belasan tahun kosong tak berpenghuni. Ayo. Akhirnya Bang Agus mengajak Naila, lalu menuntun lengan anak itu sembari ingin meyakinkan. Tangan sebelah memegang senter. Di bahunya tergayut tas berisi perabotan tukang. Mereka berdua menuju gorong-gorong. Bundanya tidak ada. Suara Naila setengah berbisik pada Bang Agus. Bunda siapa, Naila? Bang Agus agak heran.
Anda yang tadi duduk di situ?" seru Naila. Telunjuknya mengarah gorong-gorong yang plesterannya sudah banyak yang mengelupas. Tangan sebelahnya memegang sisir biru muda. "Yang menyuruh membongkar gorong-gorong?" jelas Naila. Maksud Naila, yang menyuruh Bang Agus kesini untuk membongkar gorong-gorong, ucap Bang Agus. Naila mengangguk. Bang Agus melepaskan tas yang tergayut dari bahu kirinya, lalu mengeluarkan isinya. Linggis pendek. Kemudian ia membongkar gorong-gorong. Tak sulit karena sudah rapuh. Senter diarahkan. Gorong-gorong kering, tak ada air sedikit pun. Belasan tahun tidak berfungsi semenjak rumah di depannya dikosongkan, karena gorong-gorong tersebut dibuat khusus hanya untuk rumah itu. Dahi Bang Agus berkerut. Sembari sedikit jongkok, matanya mengamati isinya yang kering. Tampak gulungan hitam serupa ijuk. Ia mendekati lebih dekat. Kepalanya yang berkopiah nyaris bersentuhan. Menatap lekat lagi gulungan apa yang dilihatnya. Ia pun geleng-geleng kepala. Ternyata itu gulungan rambut. Rambut yang kusut sekali. Seperti rambut Bunda, ucap Naila sembari jongkok. Bulu kuduk Bang Agus mendadak berdiri, tak seperti biasanya. Naila berdiri, tubuh kurusnya mengarah ke rumah yang tak berlampu. Namun matanya sangat jelas. Dari dalam rumah, di balik tirai jendela, perempuan yang pernah duduk di atas gorong-gorong itu tengah menatapnya. Sebelah tangannya melambai meminta Naila menghampiri. Bulu kuduk Naila pun mendadak berdiri, tak seperti senja tadi dan senja sebelumnya. Kepala Naila menggeleng keras. "Lihat apa, Nay?" ucap Bang Agus setelah berdiri. Lalu matanya melirik jendela yang ditunjuk Naila, di mana di mata Naila tampak perempuan sebaya ibunya yang mengenakan baju daster panjang dengan gambar bunga warna pudar, masih melambaikan tangan pada Naila. Bang Agus heran, yang terlihat olehnya hanya jendela yang gelap menyeramkan. Tak ada siapapun. Kuduknya kian meremang. "Bang, buruan pulang," ucap Naila sembari menarik lengan Bang Agus. Selesai.